pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesua. Shalom. Pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan sedikit khotbah singkat tentang kasih hidup di dalam pribadi orang Kristen. Kenapa saya memilih tema ini? Karena menurut saya orang Kristen hidupnya sudah benar, tapi tidak semua orang mengamalkan hidup kasih di dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang kasih itu, baiklah kita tahu dulu kasih itu apa. Jadi di dalam Galatia 5 ayat 22 mengatakan kasih adalah buah roh. Kasih ini merupakan salah satu dari buah roh. Buah roh yang seperti kita ketahui ada kasih, kelemah lembutan, dan lain sebagainya. Dan juga di dalam Roma 13 pasal 13 ayat 10 mengatakan kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kasih merupakan kegenapan hukum Taurat dan juga kasih ini merupakan perintah dari Tuhan. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 mengatakan demikian ketiga hal ini yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Jadi di antara semua yang ada, iman kita, harapan kita terhadap Tuhan lebih besar adalah kasih. Nah, Tuhan juga mengatakan kasih itu sebagai yang terutama dan utama. Kita mengasihi sesama kita, mengasihi juga Tuhan. Yang kedua, kasih merupakan suatu keharusan yang ada di diri orang percaya atau orang Kristen. Nah, karena kasih itu penting, kasih itu juga merupakan salah satu syarat bagi kita untuk menjadi murid Kristus. Kemarin baru saja kita belajar dalam program permuridan paket B, di mana di dalam buku itu juga terdapat syarat-syarat kita sebagai murid Kristus. Sebagai murid Kristus dan pengikut Kristus, kasih ini juga harus ada di dalam pribadi kita. Nah, sebagai pengikut Kristus, kasih ini sangat penting untuk hidup di dalam diri kita. Bagaimana kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama saudara kita, dan juga mengasihi diri kita sendiri. Nah, di dalam buku tersebut juga ada satu ayat pendukung yang mengatakan kita itu sebagai saksi Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul, teman-teman bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi untuk menjadi pengikut Kristus harus ada kasih, dan juga kasih itu juga yang akan menguatkan kita untuk menjadi saksi Kristus di seluruh dunia. Nantinya kita akan keluar dari tempat ini, kita akan menjadi saksi Tuhan di tempat di mana kita praktek. Nah, kita harus mempraktekkan apa yang kita pelajari di SMI ini, di tempat ini, dan yang paling utama itu bagaimana kita menunjukkan sikap kasih kepada orang-orang yang di sana. Yang kemudian, yang ketiga, bagaimana caranya kita bersikap atau berperilaku kasih di kehidupan sehari-hari. Teman-teman bisa melihat di slide-nya bagaimana kita bersikap kasih dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, untuk menunjukkan sikap kasih ada beberapa hal yang perlu kita lakukan dan ada beberapa hal yang perlu kita hindari. Yang pertama, pengontrolan dan penguasaan diri. Dalam berkata-kata di kehidupan sehari-hari, alangkah lebih baiknya kita menahan diri atau mengontrol diri sehingga apa yang kita ucapkan tidak menyakiti hati sesama saudara kita, tidak saling menyindir, saling mengejek. Jadi kita itu harus mengatur diri kita agar apa yang kita katakan itu menurut kita baik, tapi belum tentu menurut orang lain baik, sehingga hal itu tidak menjadi batu sandungan bagi kita. Yang kemudian, tidak memandang rendah orang lain. Karena kita di tempat ini berasal dari berbagai macam daerah, ada yang dari NTT, Sumba, Papua, Sarni, ada yang dari Nias, Mentawai. Bukan berarti kita memandang yang lainnya itu lebih tinggi atau kedudukannya lebih tinggi dari yang lain, sedangkan yang lainnya itu kita tidak anggap. Kita menganggap remeh mereka. Jadi tidak seperti itu. Kasih itu dia saling
saling terikat, saling menjaga, saling adanya ikatan persaudaraan begitu. Jadi kasih itu tidak membeda-bedakan. Kemudian tidak merasa paling benar. Kita di sini memiliki otak sendiri, masing-masing punya otak, masing-masing punya pemikiran tersendiri. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita ketahui belum tentu sama dengan orang lain. Jadi apa yang menurut kita benar, belum tentu menurut orang lain juga benar. Jadi alangkah lebih baiknya kita seperti yang pertama tadi, mengontrol diri kita, mengontrol kata-kata kita. Sebelum berbicara sebaiknya berpikir dahulu. Kemudian tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Nah, seperti yang sudah saya bilang, karena kita berasal dari daerah yang lain-lain, jadi bukan berarti teman-teman Papua yang permisi, yang rambutnya keriting, terus kemudian kita yang dari tempat lain rambutnya lurus, jadi kita tidak menganggap remeh, kita menganggap remeh mereka. Oh, mereka itu seperti ini, mereka itu kasar, mereka seperti ini. Tetapi teman-teman, tidak seperti itu. Kasih itu dia menerima apa adanya dengan kerelaan hati, tidak membeda-bedakan satu sama lain. Kemudian ramah. Nah, kita bukan cuma tidak membeda-bedakan, tapi harus ramah. Jangan satu bicara, satu langsung ngegas, terus yang lainnya tidak terima, jadi ribut, bertengkar, dan berselisih paham. Kemudian yang ketujuh ini terapkan prinsip 5S. Menurut saya, prinsip 5S ini bukan baru sekarang kita mendapatkannya atau mendengarnya, tapi pada masa sekolah dulu seperti di SMP, SMA, saya rasa sudah pernah teman-teman lihat kalau di sekolah-sekolah itu terapkan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Alangkah lebih baiknya itu juga kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga kasih yang ingin kita tunjukkan, ingin kita pancarkan kepada orang lain itu lebih nampak. Dan yang terakhir, utamakan attitude. Ada orang bilang, biarpun pendidikannya tinggi, mau dia S3, doktor, profesor, maupun dia sekolah sampai ke luar negeri, biarpun pendidikannya jabatannya tinggi, tapi dia tidak memiliki attitude yang baik, maka sama saja dengan nol. Nah, yang terakhir, saya memberikan kesimpulan di tema saya ini. Yang terakhir saya memberi kesimpulan bahwa kasih itu harus hidup di dalam diri kita, dan juga seperti yang teman-teman lihat di slide itu yang saya cantumkan juga terdapat di dalam Alkitab. Jadi saya menyampaikan ini bukan karena dasar dari pribadi saya atau pendapat saya pribadi, tapi saya juga melihat dari firman Tuhan. Tuhan juga mengatakan kasih itu menjadi hukum yang termasuk dalam hukum yang terutama dan utama. Mungkin sekian dari khotbah singkat saya.